Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan Season 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kita jumpa lagi di segmen Cerita Nina Bobo, di mana saya akan membacakan sebuah cerita untuk menemani waktu tidur kalian. Dan cerita yang akan saya bacakan kali ini merupakan kiriman dari Bang Doni Permana, tentang sebuah kisah yang penuh hikmah dari 3 sahabat, yaitu Jul, Taryo, dan Rahim, yang kala itu sedang tergila-gila dengan namanya judi SDSB. Bagi yang belum tahu, judi SDSB itu singkatan dari Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah. Mungkin asing ya di telinga orang-orang saat ini, tapi jangan disangka, istilah itu sempat tenar dan digandrungi masyarakat Indonesia di era 90-an dulu. SDSB adalah sebuah judi lotre yang dilegalkan pemerintahan pada zaman Orde Baru. Baik, seperti apa cerita lengkapnya? Langsung saja kita simak. Letakkan gadget kalian, pejamkan mata, ceritanya mulai dari sini. Kisah kali ini terjadi di salah satu daerah di Pekalongan, dan tahun kejadiannya kurang lebih pada tahun 1980. Kabarnya orang yang ada dalam kejadian masih ada sampai sekarang. Karena di saat mudik sebelum puasa untuk bersilaturahmi menemui keluarga, sebut saja namanya Jul, masih sehat walafiat. Walaupun kisahnya bukan dari narasumber langsung, tapi setiap detail cerita dia tahu persis, karena saya mendapatkan cerita ini dari tetangga samping rumahnya, sahabat dekatnya. Di tahun tersebut Indonesia digemparkan dengan istilah SDSB. Entah apa artinya. Yang jelas semua orang bisa kaya mendadak asal bisa menebak angka yang akan keluar di malam hari yang disiarkan langsung lewat radio. Jul beserta 2 kawannya, sebut saja Taryo dan Rahim namanya. Mereka bertiga tergiur akan kaya mendadak tanpa harus bekerja keras. Padahal sawah, tanah yang orang tuanya punya hampir ludes terjual hanya untuk dipakai untuk memasang angka. Tapi sayangnya setiap angka yang mereka pasang tidak pernah ada yang keluar. Bukannya sadar, melainkan tambah parah kelakuannya, tambah penasaran, tambah iri melihat orang lain menang taruhan, terutama Jul. Kenapa orang lain bisa menang? Kenapa kok saya kalah mulu? Ucapnya sendiri di depan teras rumah sambil memegang buku dan pulpen. Kerjaannya tiap hari hanya mengoret-oret angka-angka. Selang beberapa saat terdengar suara yang memanggilnya. Jul, woi, lamun baik, ucap Taryo yang datang ke rumahnya. Jul hanya tersenyum sambil menggaruk kepalanya. Udah punya angka berapa buat dipasang malam ini? Tanya Rahim. Belum punya, otakku mumet ini, mikirin pasangan yang kalah mulu. Bener depannya, salah belakangnya. Bener belakangnya, salah depannya. Pusing aku, bukannya menang, malah tambah penasaran. Keluh kesah Jul pada 2 kawannya. Nah, justru karena itu saya dapat info di kampung sana ada orang yang dituakan. Dia bisa ngasih kita angka, cuma jauh aja, dan adanya rumahnya itu di dalam hutan. Info ini aku dapat dari orang yang menang semalam. Dia kasihan sama aku, makanya dikasih tahu. Ayo kita ke sana, ajak Taryo. Tunggu, tak ambil jaket dulu, jawab Jul dengan sumringah. Singkat cerita, pergilah mereka bertiga ke tempat yang dituju. Perlu waktu sehari semalam untuk sampai di sana. Hingga akhirnya sampailah mereka bertiga di rumah yang berada di dalam hutan. Kulonwun, ucap salam dari luar rumah oleh mereka bertiga. Jul dan ketiga kawannya sampai di rumah tersebut pada sore hari. Monggo, terdengar jawaban salam sambil pintunya terbuka. Dan yang keluar adalah seorang kakek tua renta. Sebelum ketiga orang itu menjelaskan kepada sosok kakek yang ada di dalam rumah,
kakek tersebut sudah memerintahkan kepada mereka bertiga. Tadi sebelum sampai ke sini, kalian lewat sungai kecil yang ada jembatannya kan? Total jembatan dari bambunya ada 3. Bawa ke sini 3-tiganya. Tiba-tiba kakek tersebut bilang begitu. Lah, untuk apa mbah? Jawab Taryo. Kalian mau angka kan? Mau kaya mendadak kan? Makanya datang ke sini? Jawab si mbah. Mendengar jawaban tersebut, mereka bertiga setengah berlari kembali ke sungai kecil yang ada jembatannya. Mungkin kakek itu tahu akan maksud kedatangannya, pikir mereka dalam hati. Singkat cerita, mereka bertiga kembali sambil membawa jembatan dari bambu yang ukurannya hanya 1 meter. Oh, jadi kalian jangan ngebayangin ini jembatan yang gede ya. Ini kayak jembatan kecil yang terbuat dari 3 buah bambu yang dijejer aja tuh. Oke, lanjut. Mbah, yang ini bukan? Tanya Jul di depan rumah si mbah. Mbahnya juga lagi duduk di teras rumahnya, menunggu mereka bertiga. Sekarang masuk ke dalam kamar, peluk jembatan yang kalian bawa. Kalian tidur, ucap si mbah tersebut. Jam segini mana bisa tidur mbah? Jawab Rahim. Mau kaya tidak? Terus gimana mbah kalau udah tidur? Saya belum mengerti, tanya Jul yang kebingungan. Nanti jembatannya hidup, entah itu jadi makhluk apa. Kalau berani ya tanya, kalau takut pulang lagi aja, jawab sederhana Simbah. Yang penting bisa kaya mbah, masuk kamar duluan ah, jawab Taryo langsung masuk ke rumah dan menuju ke kamar yang sudah disediakan. Jul dan Rahim pun ikut menyusul masuk ke dalam kamar sambil membawa bambu yang dipeluknya masing-masing. Ketiganya masuk ke dalam kamar yang berbeda. Belum setengah jam mereka masuk ke dalam kamar, satu persatu kemudian keluar kembali dengan wajah yang pucat pasi. Bagaimana? Dapat tidak? Tanya si mbah. Taryo pun menggelengkan kepalanya. Kemudian keluar Rohim yang menyusul. Dapat. Rohim juga menggelengkan kepalanya. Katanya mau kaya, tapi penakut. Jadi apa tadi bambunya? Muka sampai pucat begitu. Jadi pocong bah, wajahnya belatung semua, jawab Rahim. Jadi kuntilanak mbah, mending cantik. Ini matanya tinggal 1, wajahnya tulang semua, kata Taryo menimpali. Selang beberapa saat keluarlah Jul dari kamar dengan wajah sumringah. Dapat kamu? Dapat mbah, jawab Jul. Kalau sudah dapat ya pulang sana. Mereka pun pulang kembali ke rumah. Singkat cerita, angka yang didapat dari memeluk batang bambu yang digunakan sebagai jembatan langsung dipasang oleh mereka. Benar saja, angkanya keluar. Lebih dari 50 juta uang yang mereka terima hasil dari nomor yang mereka pasang. Betapa bahagianya mereka bertiga akan hal di luar nalar yang terjadi. Menjadi kaya mendadak. Apapun yang diinginkan maka akan terkabulkan, karena sudah menjadi seorang yang kaya raya waktu itu. Namun seperti kata Bang Haji Roma Irama, kemenangan awal dari kekalahan. Kurang dari 1 tahun, hartanya ludes kembali. Semua hasil yang didapat habis tak bersisa, dipakai untuk memasang angka kembali. Semua yang telah dibeli dijual kembali. Kini hidup Jul dan kedua temannya lebih parah dari orang miskin. Bahkan lebih parah dari mereka bertiga sebelum mendapatkan kekayaan. Kemudian pasti ada yang bertanya, kenapa nggak kembali ke si mbah yang memberikan angka? Tentu saja jawabannya sudah. Mereka bertiga kembali ke sana lagi. Malahan di hari dia mendapatkan jackpot, mereka bertiga langsung kembali ke sana untuk mengucapkan banyak terima kasih atas jasa si mbah tersebut. Namun ternyata si mbah dan rumahnya tidak ada. Yang ada hanya hutan belantara. Tidak ada jejak kehidupan manusia. Si mbah dan rumahnya seperti hilang ditelan bumi. Yang penting kita datang kembali. Niat kita kan apapun yang si mbah mau akan kita berikan. Tapi ya gimana? Jangankan ketemu si mbah, rumahnya juga udah gak ada.
Mungkin si Mbah itu bukan manusia kali ya, ucap Rahim di saat mencari namun tak ketemu. Alhasil mereka pun pulang kembali untuk menikmati uang hasil memasang nomor. Jul, Taryo, dan Rahim menjadi seorang kaya raya di kampungnya. Bayangkan, pada tahun itu uang 50 juta sangatlah banyak. Dan hanya 1 tahun uang mereka pun ludes. Berbagai cara mereka bertiga lakukan untuk mencari angka jitu, tapi tidak membuahkan hasil. Hampir semua jembatan dari bambu mereka bawa untuk dipeluk. Sayangnya tidak ada yang berubah. Tidak menjadi pocong maupun kuntilanak dan gendruwo. Tetap saja sebuah bambu. Mereka berharap kejadian pertama saat bertemu si Mbah terjadi kembali. Namun hasilnya nihil. Dan ketika harta mereka habis, hampir berhari-hari mencari si Mbah di hutan, namun tak juga ketemu. Hingga akhirnya mereka pun miskin kembali. Malah lebih parah. Yang tersisa hanyalah rumah Jul. Sementara Taryo dan Rahim telah menjual rumahnya. Namun sudah jatuh miskin, bukannya sadar, melainkan tambah penasaran. Hingga Jul pun ikutan menjual rumahnya. Namun uangnya belum dipasang karena belum mendapatkan angka yang pasti. Tapi tetap saja sudah tahu tidak pasti, masih dipasang juga. Ini itu uang yang terakhir. Semoga dengan angka yang sudah diperkirakan bisa tembus, ucap Jul pada Taryo dan Rahim di saat menuju ke rumah bandar. Iya, semoga tembus. Yakinlah tembus, jawab Taryo dan juga Rahim. Kok, saya mau pasang. Mana kuponnya? Biar saya tulis angkanya. Ini, jawab si Koko. Angka yang akan dipasang pun ditulis dan di saat akan memberikan kembali ke bandarnya, bocah, kalian pasang angka berapa? Terdengar suara kakek tua yang mengagetkan mereka bertiga. Karena tidak diketahui kapan kedatangannya, tiba-tiba udah muncul. Langkah menuju toko terhenti mendengar ucapan kakek tua itu. Mbah, kemana aja Mbah? Selama ini kita cari-cari Mbah. Ya Allah, seluruh hutan udah kami telusuri, rumah Mbah jadi gak ada. Kemana aja sih Mbah? Ya Allah Mbah, kita cari-cari dari dulu. Akhirnya kita ketemu lagi Mbah, tanya Taryo antara senang dan sedih ketika bertemu dengan si Mbah kembali. Buang kupon itu, angkanya salah, minta lagi yang baru, ucap si Mbah. Rahim langsung kembali ke tokonya bandar untuk meminta kupon kembali. Angkanya ini, dan ini. Dah, pasang. Jul langsung menuliskan angka yang diberikan oleh si Mbah, lalu diberikan ke bandar dengan nominal taruhan yang sangat besar jika tembus. Udah, Mbah mau pulang. Kita antar ya Mbah, ucap mereka bertiga barengan karena takut kehilangan jejak si Mbah lagi. Lah memangnya aku itu bocah apa? Pakai diantar segala. Gak usah ikutin saya, rumah saya masih di tempat yang sama, jawab si Mbah dengan ketus. Tapi Mbah, dasar bocah, nurut aja. Kalau mau datang aja ke rumah, jawab si Mbah sambil meninggalkan mereka bertiga di depan toko bandar. Jul, Taryo, dan Rahim hanya bisa melepaskan kepergian si Mbah. Dan lama-kelamaan si Mbah sudah tidak terlihat lagi. Singkat cerita, malam pun tiba. Sinyal radio sangat jelas dan acara yang ditunggu-tunggu pun dimulai. Mereka bertiga begitu seksama mendengarkan dan menyamakan dengan angka yang mereka pasang tadi siang. Satu demi satu angka disebutkan penyiar radio. Hingga betapa gembiranya mereka bertiga karena semua angkanya sama. Berarti angka yang dipasang tembus kembali. Alhasil mereka bertiga menjadi jutawan kembali dengan cara memasang angka. Setelah uang dari bandar dicairkan, langsung mereka bertiga pergi ke rumah si Mbah yang berada di dalam hutan. Tapi sayangnya, si Mbah dan rumahnya yang berada di dalam hutan tidak ada lagi. Semua hanya hutan belantara, tidak ada jejak kehidupan manusia. Berminggu-minggu mereka mencari di dalam hutan, tidak juga berjumpa dengannya. Hingga akhirnya mereka memutuskan untuk pulang. Mereka bertiga dengan hati sedih namun senang.
Senanglah karena habis mendapatkan nomor, sementara sedihnya karena tidak bisa bertemu lagi dengan si Mbah. Hari demi hari mereka bertiga lalui dengan kebahagiaan. Semua yang dijual bisa dibeli kembali. Yang anehnya, hanya setiap memasang angka tidak pernah tembus. Kalah, dan kalah selalu. Sempat berpikir untuk berhenti memasang nomor dan hidup normal, menikmati kekayaan yang ada. Namun ternyata mereka masih mengikuti bisikan setan. Terlanjur jatuh terlalu dalam hingga sulit untuk meninggalkan, apalagi harus melupakan. Tidak bisa semudah itu. Singkat cerita, kekayaan mereka bertahan cukup lama, hampir 5 tahun. Tapi seperti sebelum-sebelumnya, uangnya habis kembali dipakai untuk taruhan. Bahkan di saat terakhir pun, ketika semua hartanya habis, yang tersisa hanya kain yang menempel di tubuh mereka. Tidak seperti sebelumnya. Kala itu, si Mbah tidak lagi hadir untuk menolong mereka. Kali ini apes, taruhan yang terakhir kalah, dan uang mereka pun ludes. Mereka bertiga kini hidup menjadi gelandangan. Rumahnya telah dijual dan kalah pula taruhannya. Bukannya tobat atau sadar, malah tambah parah. Mereka sampai mencuri ternak warga, mencuri dari hasil kebun warga, dan uang hasil mencuri itu untuk dipasang nomor lagi. Untung saja tidak sampai ketangkep. Hingga di suatu ketika, saat mereka mencuri ternak salah satu warga, ketahuan oleh yang punya. Mereka bertiga pun dikejar oleh warga satu kampung. Mereka pun lari masuk ke dalam hutan di mana terdapat rumah si Mbah berada. Di kala itu mereka pun diam di hutan, berharap bertemu dengan si Mbah lagi. Sebelum masuk ke dalam hutan, mereka bertiga sempat mencuri bekal makan untuk digunakan selama di dalam hutan. Bocah, sini kalian, masuk ke dalam rumah. Dasar kalian bertiga bocah edan. Tiba-tiba terdengar suara teriakan lantang dari si Mbah saat berlari ke dalam hutan. Benar saja, selang beberapa meter berlari dari kejaran warga, ada sebuah rumah di dalam hutan. Lampu sendir menyala di teras rumahnya. Pintu rumahnya pun telah terbuka. Masuklah mereka bertiga ke dalam rumah. Pintu rumah tiba-tiba tertutup kembali dengan sendirinya. Anehnya, warga yang mengejar tidak bisa melihat rumah tersebut. Semua berkeliling mencari mereka bertiga sambil berteriak. Suara kentongan bersautan, senter mengarah ke segala arah untuk mencari keberadaan mereka bertiga, tapi tidak ditemukan. Bocah edan, ucap si Mbah di dalam rumah sambil memukul kepala mereka dengan tongkatnya. Aduh, ampun Mbah, ucap mereka bertiga hampir bebarengan. Si Mbah kemudian membuka jendela rumahnya. Jangan dibuka Mbah, nanti kita ditangkap, ucap Jul. Anehnya semua warga hanya terus mencari dan mencari. Padahal Jul dan kedua kawannya, begitupun si Mbah ada di dalam rumah. Seakan semua warga tidak bisa melihat rumah tersebut. Padahal halamannya luas dan di pagar pula ada lampu sentir yang menyala di teras rumahnya. Namun rumah tersebut seolah tertutupi oleh sesuatu yang gaib. Jul, Taryo, dan Rahim menghela nafas lega ketika melihat para warga pulang kembali. Setelah itu barulah mereka berbincang menanyakan sesuatu kepada si Mbah. Hampir 1 bulan loh Mbah, kita cari Mbah dan rumah di hutan ini, tapi kenapa nggak ada? Tanya Jul setelah beberapa saat. Mbah lihat kalian, sama seperti kalian melihat warga yang tak bisa melihat rumah maupun Mbah, jawab si Mbah. Sebenarnya Mbah itu bangsa manusia atau bukan sih? Tanya Taryo to the point. Memangnya penting, jawab singkat si Mbah. Gini loh Mbah, dari pertama kita ketemu Mbah, dan di kedua kalinya juga setelah bertemu, besoknya kan kita langsung datang ke sini untuk mengucapkan banyak terima kasih. Mbah tahu. Terima kasih Mbah telah menyelamatkan kita lagi. Miskin lagi kan? Iya Mbah, sekarang kita jadi gelandangan, lebih dari miskin. Saya harap Mbah bisa bantu kita lagi, ucap dan permohonan Zul. Mbah tidak bisa bantu. Kesempatan tidak datang untuk ketiga kali.
Kenapa tidak dipergunakan sebaik mungkin? Pikir baik-baik yang telah terjadi. Dasar manusia, jawab si Mbah sambil menggelengkan kepalanya. Sejenak percakapan hening, karena mereka bertiga seakan menyesali semua yang telah terjadi. Mbah, ini permohonan kita yang terakhir kalinya, Mbah. Saya mohon dengan sangat, apapun akan saya lakukan, pinta Jul sambil memeluk kakinya si Mbah. Iya, Mbah. Taryo dan Rahim ikut memeluk kaki si Mbah. Siap akan semua resikonya, karena Tuhan akan sangat marah. Siap, Mbah, jawaban spontan yang langsung keluar dari mulut mereka bertiga. Yakin, anggukan kepala menandakan keyakinan mereka bertiga. Kubur dirimu hidup-hidup, layaknya orang yang sudah meninggal. Dimandikan dulu, pakai kain kafan, papan, semuanya harus lengkap, jelas si Mbah. Dengan polosnya mereka langsung mengiyakan. Kita siap, Mbah, jawab mereka bertiga. Jawaban itu disambut dengan suara petir yang menggelegar. Malam yang dipenuhi bintang dan bulan yang bersinar dengan terang, tiba-tiba kok ada petir. Tuhan telah murka. Masih mau dilanjutkan? Kata si Mbah. Lanjut, Mbah. Setelah dikubur harus bagaimana? Berapa lama dikuburnya, Mbah? Tanya Jul. Sama seperti saat kalian peluk jembatan bambu. Tidak lama. Terus bagaimana caranya memberitahu yang di atas kubur kalau udah selesai? Tanya Taryo. Pikir aja sendiri. Sekarang pulanglah. Tak usah nginep di sini. Warga kampung tidak akan ada yang melihat kalian walaupun kalian lewat di depan mata mereka, ucap si Mbah. Setelah mengucapkan terima kasih, pulanglah mereka bertiga dari rumah si Mbah dan hutan tersebut. Keyakinan mereka bertiga kepada ucapan si Mbah sangat besar, karena di saat melewati kampung yang dicuri ternaknya, warga masih berkerumun. Namun anehnya, semua warga yang saat itu berkumpul di pos ronda untuk berjaga sama sekali tidak bisa melihat mereka bertiga yang sedang lewat. Kita harus cepat-cepat kerjakan apa yang dikatakan si Mbah. Buktinya semua warga tak ada yang melihat kita, ucap Jul saat melewati warga yang berada di pos ronda. Iya, bener Jul, jawab Taryo. Bener-bener sakti Mbah ini. Semua warga gak bisa melihat kita, ucap Rahim dengan tenang. Singkat cerita, keesokan harinya setelah sampai kembali di kampungnya, semua perlengkapan telah disiapkan. Ada kain kafan, sabun mandi untuk mayat, liang kubur yang telah digali, papan penutup liang lahat, padung tanda orang meninggal telah siap, tinggal siapa nih yang akan dikubur. Jul, saya dan Rahim waktu pertama ketika memeluk batang bambu itu kan gagal. Bukannya tidak mau, tapi kalau di antara kita berdua gagal gimana? Lebih baik kamu aja Jul, gimana menurutmu? Ucap Taryo. Iya Jul, bukannya nggak mau, tapi saya kan penakut. Gak usah khawatir, kan udah disediakan mic. Jadi apapun yang terjadi, kita berdua akan langsung menggali kembali liang kuburnya, jelas Rahim. Ya udah, biar saya aja yang dikubur hidup-hidup, kata Zul. Singkat cerita, Jul dimandikan mereka berdua layaknya mayat yang baru meninggal. Setelah mandi langsung dipakaikan kain kafan, benar-benar seperti orang yang meninggal. Setelah semuanya siap, kemudian masuklah Zul ke dalam liang lahat. Taryo mengumandangkan azan sebelum papan penutup liang lahat dipasang. Dan setelah azan selesai, terdengar suara petir menggelegar, seakan Tuhan tidak setuju dengan apa yang akan mereka lakukan. Namun bukannya berhenti, tapi masih saja melanjutkan. Papan satu persatu dipasang, mik sebagai tanda ikut dikubur juga. Tanah perlahan menutupi tubuh Jul, hingga akhirnya menutup seluruh liang kubur. Setelah padung atau tanda orang meninggal ditancapkan, terdengar sebuah teriakan dari dalam. Ampun, tolong, tobat, panas. Suara Jul terdengar meringis kesakitan. Teriakan itu membuat Taryo dan Rahim sangat panik.
Betapa kagetnya mereka berdua, karena baru saja batu nisan tanda orang meninggal ditancapkan di atas kubur, terdengar sangat keras dari sound system, teriakan Jul yang meminta tolong terus-menerus. Mendengar itu, Taryo dan Rahim langsung menggali kembali kuburan yang baru saja ditutup oleh mereka berdua. Sebenarnya mereka sangat lelah, tapi mendengar jeritan Jul dari dalam kubur, rasa lelah telah sirna, takut sahabat karibnya kenapa-napa. Jul, sabar Jul, sabar!" teriak Taryo sambil menyangkul kembali tanah kuburan. "Tolong, ampun, jangan tarik lidahku. Aduh, sakit!" teriakan Jul terus-menerus terdengar jelas dan keras dari sound system. Dan ternyata teriakan itu terdengar juga oleh beberapa warga, karena Jul dikubur hidup-hidup di belakang rumah orang tua Rahim, karena orang tua Rahim sedang mengunjungi kerabatnya yang sedang nikahan, jadi tidak ada orang di rumah. "Ada apa ini? Kalian sedang apa sebenarnya?" tanya salah satu warga yang datang. "Bantu kita gali. Jul di dalam kubur," jelas singkat Taryo sambil terus menggali. "Kalian melakukan penyimpangan," ucap salah satu warga. Karena hampir semua warga tahu akan kelakuan mereka bertiga. Kaya menjadi miskin, kaya lagi, miskin lagi karena taruhan angka. "Kalian bersekutu dengan iblis ya? Sadar kalian itu?" tegur salah satu warga. "Tolong!" Suara teriakan Jul dari dalam kubur semakin terdengar nyaring. Akhirnya Taryo dan Rahim dibantu warga menggali kembali tanah. Di saat tanah yang digali mendekati papan penutup liang lahat, warga yang membantu menggali loncat ke atas liang kubur. Karena tanahnya berubah menjadi sangat panas, bahkan sampai keluar asap dari dalam tanah. "Lihat kelakuan kalian, Tuhan pun murka." "Tolong, Anas, tobat." Suara Jul sangat lirih dan akhirnya tidak terdengar lagi. Setelah beberapa saat mengumpulkan keberanian, Taryo dan Rahim masuk kembali ke dalam liang kubur. Mereka berdua tidak tega kalau hanya melihat dan mendengarkan penderitaan Jul. Mbak Cacin kepanasan tingkah Taryo dan Rahim saat masuk ke dalam liang kubur, karena tanah yang diinjak mereka sangat merah membara dan mengeluarkan asap yang mengepul. Rahim naik kembali ke atas karena luka bakar parah di kakinya. Malahan kakinya juga hampir meleleh karena menginjak tanah yang sangat panas. Tapi Taryo tidak naik ke atas kubur. Dia menahan rasa panas di kakinya untuk menyelamatkan Jul. Di saat papan penutup liang lahat terlihat, cangkulnya patah. Betapa kagetnya Taryo, Rahim, dan warga. Papan kayunya gosong, bahkan masih ada yang merah membara, namun tidak mengeluarkan api. Taryo pun membuka beberapa papan kayu yang menutup liang lahat Jul. Hampir setengahnya telah terbuka, hingga tak kuat lagi untuk membuka. Tangannya melepuh kepanasan, bahkan sampai keluar darah karena memaksakan. Kaki dan tangan Taryo hingga melepuh. Warga tak ada yang berani untuk turun membantunya. Bukannya tidak kasihan, tapi melihat kondisi tanah yang panas dan papan berwarna merah membara, mereka semua jadi bergidik ngeri dan ikut ketakutan. Melihat Taryo yang sudah tidak kuat, meskipun kaki Rahim sudah melepuh, dia pun turun kembali ke dalam liang kubur untuk membuka papan penutup liang lahat Jul. Semua warga yang menyaksikan sangat kaget dan ketakutan. Ketika papan bagian kepalanya dibuka, kondisi Jul dari bagian kepala sampai pinggang sudah terlihat jelas. Kain kafannya gosong dan robek-robek seperti terkena luka cambukan. Keluar darah dari mulutnya, dan matanya melotot mengeluarkan air mata darah. Wajahnya juga dipenuhi luka cambukan yang dalam. Walaupun matanya melotot, tapi Jul tidak bergerak dan tidak bersuara. Baru beberapa papan dibuka oleh Rahim, dia naik kembali ke atas. Tangan dan kakinya melepuh, tidak kuat menahan rasa panas. Jul, sadar Jul,
teriak Taryo dan Rohim yang sudah berada di atas kubur sambil menangis dan menahan rasa sakit kaki dan tangannya. Tidak lama berselang, datanglah tokoh kampung dan ustadz yang diberitahu oleh salah satu warga. "Astaghfirullahaladzim," ucap ustadz ketika melihat kondisi Taryo dan Rahim. Dan di saat ustadz berada tepat di atas liang kuburnya Jul. "La ilaha illallah," ucap ustadz saat melihat kondisi Jul. "Tolong Jul ustadz, tolong," ucap Rahim sambil menangis. "La haula wala quwata illa billah." Tidak ada daya dan upaya selain pertolongan dari Allah. "Bismillahirrahmanirrahim," kata-kata yang keluar dari ustadz sambil turun ke dalam liang lahat. Tanahnya masih merah membara dan papannya pun masih sama. Namun tangan dan kaki ustadz tidak melepuh maupun mengeluh kepanasan. Sisa papan penutup liang lahat dibuka semuanya oleh ustadz. "Mari warga, bantu saya angkat tubuh Jul. Dia masih hidup," pinta ustadz. "Gak berani ustadz, tanahnya merah begitu. Si Taryo dan Rahim juga sampai melepuh kepanasan," jawab warga. "Insya Allah tidak akan panas. Kasihan Jul," pinta ustadz. Karena tidak ada warga yang mau turun, Taryo dan Rahim masuk kembali ke dalam liang kubur, walaupun tangan dan kakinya sudah melepuh. Baru saja masuk ke dalam liang kubur, mereka berdua langsung loncat lagi ke atas. Katanya tanahnya bertambah panas. Hal tersebut membuat warga tambah takut dan tidak berani membantu ustadz untuk mengangkat tubuh Jul. "Pak Punduh, tolong bantu saya angkat Jul," pinta ustadz kepada tokoh masyarakat. "Tapi, bismillah, insya Allah tidak apa-apa." Kemudian tokoh masyarakat itu pun turun ke dalam liang kubur untuk membantu ustadz mengangkat tubuh Jul yang terbaring kaku. Matanya melotot, kain kafannya gosong. Mukanya dipenuhi luka cambukan dan keluar darah segar dari mulutnya. Anehnya, tokoh masyarakat itu tidak kepanasan, sama seperti ustadz, walaupun tanahnya memerah dan mengeluarkan asap. Kemudian diangkatlah tubuh Jul dari dalam liang lahat oleh ustadz dan tokoh masyarakat itu. Singkat cerita, tubuh Jul dibawa ke dalam rumah. Bau gosong tercium sangat menyengat karena tubuh Jul yang masih mengeluarkan asap. Tidak henti-hentinya warga yang ikut membantu beristighfar. "Semoga kalian bertiga sadar, tobat. Perbuatan yang kalian lakukan ini sangat menyimpang," ucap tokoh masyarakat. Hanya tetesan air mata yang keluar dari mata Taryo dan Rahim sambil menahan rasa sakit akibat luka bakar di kaki dan tangannya. Hampir semua warga menyudutkan perbuatan mereka bertiga. Sudah. Ini adalah bukti kekuasaan Tuhan, dan Tuhan masih sayang kepada mereka bertiga. Hasil dari kejadian ini bukan hanya untuk mereka saja, tapi sebagai contoh untuk kita semua. Semua perbuatan baik benar dan salah akan mendapatkan balasannya. Dan ini adalah bukti perbuatan yang salah. Tinggal pilih saja, mau bahagia kelak atau sengsara kelak. Beruntung Jul masih bisa dibantu. Tapi jika di antara kita kelak sudah meninggal, tidak akan ada yang membantu selain amal perbuatan kita sendiri ketika di dunia. Jelas ustadz sambil membuka kain kafan gosong yang melekat di tubuh Jul saat sudah dibaringkan di rumah. Semua terdiam mendengar penjelasan ustadz. Dan setelah kain kafan seluruhnya dibuka, ustadz langsung menjerit takbir. Warga yang menyaksikan kondisi Jul saat itu pun langsung menjerit histeris. Karena hampir seluruh tubuh Jul dipenuhi oleh luka cambukan yang sangat dalam. Kulitnya melepuh karena luka bakar. "Tolong ambilkan air, saya mau memandikan Jul," pinta ustadz. Walaupun mata Jul melotot, namun dia belum sadar. Dimandikanlah Jul oleh ustadz dengan doa-doa yang dipanjatkan kepada Tuhan, berharap Allah masih memberikan kesempatan supaya Jul bisa bertobat. Namun setelah dibersihkan dan dimandikan, Jul masih belum sadar. "Bagaimana Ustadz? Jul belum sadar," ucap Taryo sambil menangis. "Tenang, dalam kondisi seperti sekarang kita harus tenang.
pasrahkan semuanya kepada Tuhan. Setelah diam sejenak, seakan melamun, ustadz tersebut tiba-tiba mendekati telinga Jul, lalu mengumandangkan azan yang sangat menyayat hati untuk yang mendengarnya. Dan keajaiban pun terjadi ketika ustadz selesai mengumandangkan azan. Seluruh tubuh Jul berontak seperti orang yang tidur pulas dibangunkan paksa. Jul tersadar namun tak bisa bicara. Ketika lidahnya terjulur, ternyata ada luka cambukan yang dalam di lidahnya. Alhamdulillah, para warga pun berucap syukur. Segera Jul, Taryo, dan Rahim dibawa ke dokter untuk mendapatkan perawatan lebih. Jul masih bisa selamat, begitupun Taryo dan Rahim. Tapi hampir 1 bulan, Jul tidak bisa bicara, walaupun luka di lidahnya sudah sembuh. Akhirnya Jul dibawa keluarganya untuk mendapatkan perawatan melalui jalur ruqyah. Hampir semua ustadz didatangi untuk meminta didoakan, namun hasilnya tetap nihil. Singkat cerita, hingga di suatu malam, setelah 1 bulan lebih matanya melotot tak bisa tertutup, tiba-tiba saja dia bisa berkedip dan langsung tertidur nyenyak. Manfaatkan sisa hidupmu. Terdengar ucapan yang terngiang jelas di telinganya ketika bermimpi dan membangunkan tidurnya di waktu subuh, tepat saat azan subuh berkumandang. Allahu Akbar, maafkan semua kesalahan saya Allah, ucapnya sambil menangis. Di waktu itu juga dia bisa bicara. Jul langsung mandi dan pergi ke masjid untuk menunaikan sholat subuh. Warga yang sholat subuh melihatnya menjadi sedih saat mendengar penjelasan Jul saat masuk ke dalam liang kubur dan dikubur hidup-hidup. Seseorang yang tidak dapat dilihatnya karena sangat menyilaukan langsung datang setelah papan penutup liang lahat menutup tubuhnya. Hanya cambuk yang membara yang dapat ia lihat dan terus menyambuk seluruh tubuhnya. Bahkan lidahnya memanjang sendiri keluar dari mulutnya, lalu dicambuk terus-menerus. Sekarang, apa pilihanmu? Tanya ustadz. Tobatan nasuha ustadz. Ini kesempatan dari Allah dan saya akan memanfaatkan sebaik mungkin. Dan menurut kabar, Jul, Taryo, dan juga Rahim sampai hari ini masih hidup, sehat walafiat. Mereka bertiga sudah tidak melakukan perjudian lagi. Mereka sangat kapok dengan apa yang mereka lihat dan dialami oleh Jul sendiri. Baiklah, itu dia sebuah cerita penuh hikmah yang bisa saya bacakan untuk menemani waktu tidur kalian. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmahnya ya. Dan mungkin teman-teman sekalian bisa bantu share cerita-cerita seperti ini. Semoga bisa memberikan manfaat untuk yang lainnya. Kisah ini merupakan kisah nyata. Memang saya pernah dengar sendiri bahwa dulu itu adanya SDSB atau sejenis togel dan lain sebagainya itu marak di kalangan masyarakat. Namun perjudian model seperti itu kayaknya sekarang udah digantikan ya, berganti dengan perjudian model terbaru, slot atau yang lainnya. Jadi untuk teman-teman yang lain, semoga bisa menjadikan kisah ini pelajaran, tinggalkan perjudian atau hal-hal maksiat yang lainnya. Baiklah, kita sudahi episode kali ini. Semoga bisa tidur lebih nyenyak. Saya Tamas sekarang harus pamit. Jumpa lagi di episode selanjutnya. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.